Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiza Fitria Hasanah dengan NIM 2351404PA21978 sebagai mahasiswa S1 Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Di sini saya ingin membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester 2 tahun ajaran 2024-2025 pada mata kuliah Riset Operasi B atau MM-M2314. Ini adalah nomor yang pertama, yaitu pasien datang ditandai dengan red lambda, kemudian pasien menuju antrian dokter, di mana dokternya terdapat 3, berarti 3 server, sehingga menggunakan model antrian MM3. Kemudian pasien menuju antrian toko obat, di mana terdapat juga 3 server, yaitu penjual 1, penjual 2, dan penjual 3. Sehingga sama menggunakan model antrian MM3. Kemudian pasien keluar. Nah, dari soal nomor 1, diketahui kedatangan pasien dengan tingkat kedatangan lambda sama dengan 30 pasien per jam dengan distribusi Poisson. Terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu tahapan dokter, di mana jumlah dokter ditandai dengan red S1 sama dengan 3, dan waktu pelayanan dokter berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per pasien, di mana tingkat pelayanan per dokter yaitu μ1 dihitung dengan 60 dibagi rata-rata 4 menit per pasien, didapatkan 15 pasien per jam. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan toko obat, di mana jumlah penjualnya ditandai dengan S2 sama dengan 3. Waktu pelayanan penjual juga berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit per pasien, dengan tingkat pelayanan per pasien yaitu μ2 sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 pasien per jam. Kemudian dari soal nomor 1 ditanyakan rata-rata jumlah pasien rawat jalan di rumah sakit dan rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di rumah sakit. Penyelesaiannya kita akan menghitung tahapan yang pertama yaitu antrian dokter, di mana terdapat 3 server sehingga menggunakan model antrian MM3. Kita akan menghitung utilitas sistem atau ρ1 untuk dokter, yaitu dengan lambda dibagi S1 kali μ1, di mana 30 dibagi 3 kali 15 hasilnya adalah 2/3. Kemudian yang kedua kita akan menghitung probabilitas antrian kosong, yaitu P01, dengan rumus di dalam kurung dari sigma K sama dengan 0 sampai S-1 dikalikan lambda bagi μ1 pangkat K dibagi K faktorial ditambahkan lambda bagi μ1 kali pangkat S1 bagi S1 faktorial dikali 1 min ρ1, kemudian dipangkatkan negatif 1 semuanya, didapatkan hasil sigma dari K sama dengan 0 sampai 2, 30 bagi 15 pangkat K dibagi K faktorial, ditambahkan 30 bagi 15 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali 1 min 2/3 dipangkatkan negatif 1 semuanya. Kemudian didapatkan hasil dari penjumlahan sigma tersebut adalah 30 dibagi 15 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, ditambah 30 bagi 15 pangkat 1 dibagi 1 faktorial, ditambahkan 30 bagi 15 pangkatkan 2 dibagi 2 faktorial. Kemudian ditambahkan 30 bagi 15 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali 1 dikurangi 2/3. Kemudian semuanya juga dipangkatkan negatif 1. Kemudian didapatkan hasil 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 8/2 dipangkatkan negatif 1. Kemudian hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 dipangkatkan negatif 1, yaitu 1/9. Yang ketiga, kita akan menghitung jumlah pasien dalam antrian, di mana LQ1 sama dengan lambda dibagi μ1 dipangkatkan S1 dikali ρ1 dibagi 1 faktorial dikali 1 min ρ1 kuadrat dikali P01, menghasilkan
30 dibagi 15 pangkat 3 dikali 2/3 dibagi 3 faktorial dikali 1 min 2/3 kuadrat dikali 1/9 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2/3 dibagi 6 kali 1/9 dikali 1/9 sama dengan 8 dikali 2/3 dibagi 2/3 dikali 9 menghasilkan 16 dibagi 3 dikali 3/2 dikali 1/9. Hasil dari jumlah pasien dalam antrian LQ1 adalah 8/9. Yang keempat, kita akan menghitung total pasien dalam sistem, yaitu L1. Dihitung dari LQ1 ditambahkan lambda dibagi mu1, itu sama dengan 8/9 ditambah 2. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 8 ditambah 18/9. Hasilnya adalah 26/9. Yang kelima, kita akan menghitung waktu rata-rata dalam sistem, yaitu W1, diperoleh dari L1 dibagi lambda, sama dengan 26/9 dibagi 30, sama saja dengan 26 dibagi 9 dikali 1/30, yang hasilnya adalah 13 dibagi 135. Kemudian kita akan menghitung tahapan yang kedua, yaitu antrian toko obat, yang menggunakan juga model antrian MM3 karena terdapat 3 server. Yang pertama, utilitas sistem atau Rho2 dengan lambda dibagi S2 kali mu2 sama dengan 30 dibagi 3 kali 12 sama dengan 5/6. Yang kedua, kita juga menghitung probabilitas antrian kosong, di mana pada tahap 2 ini kita gunakan P02, yaitu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 S sampai S-1 dikali lambda per mu2 pangkat K dibagi K faktorial ditambahkan lambda bagi mu2 kali S kuadrat bagi S2 faktorial dikali 1 min Rho2, kemudian semuanya dipangkatkan negatif 1, menghasilkan sigma dari K sama dengan 0 sampai 2 dikali 30/12 pangkat K per K faktorial ditambah 30/12 pangkat 3 per 3 faktorial kali 1 dikurangi 2/3, kemudian semuanya juga dipangkatkan negatif 1. Kemudian diperoleh hasil dari penjumlahan sigma adalah 5/2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 5/2 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 5/2 pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian ditambahkan 5/2 pangkat 3 bagi 3 faktorial dikali 1 min 5/6, kemudian semuanya juga dipangkatkan negatif 1 sama dengan 1 ditambah 5/2 tambah 25/8 ditambah 125/8, semuanya juga dipangkatkan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 8 ditambah 20 tambah 25 tambah 125 dibagi 8 dipangkatkan negatif 1, yaitu 8/178. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4/89. Yang ketiga, kita akan menghitung jumlah pasien dalam antrian atau LQ2, yaitu sama dengan lambda bagi mu2 pangkat S dikali Rho2 dibagi S2 faktorial dikali 1 min Rho2 pangkat 2 dikali P02, yaitu 30/12 pangkat 3 dibagi 5/6 dibagi 3 faktorial dikali 1 min 5/6 kuadrat dikali 4/89. Setelah kita sederhanakan, kita mendapatkan hasil yaitu 625 dibagi 178. Yang keempat, total pasien dalam sistem, yaitu L2 sama dengan LQ2 ditambah lambda per mu2 sama dengan 625 dibagi 178 ditambah 5/2. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 625 ditambah 445 dibagi 178 sama dengan 1070 dibagi 178, kemudian kita sederhanakan menjadi 536 dibagi 89. Yang kelima, kita akan menghitung waktu rata-rata dalam sistem, yaitu W2 sama dengan L2 dibagi lambda sama dengan 535/89 dibagi 30 sama dengan 535 dibagi 89 kali 30, memperoleh hasil setelah disederhanakan yaitu 107 dibagi 534. Kemudian
Kita mendapatkan kesimpulan, jadi rata-rata total pasien di rumah sakit yaitu L total sama dengan L1 ditambah L2, yaitu sama dengan 26/9 ditambah 535/89 sama dengan 7.129 dibagi 810, sama dengan 8,9001 pasien. Kemudian untuk rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di rumah sakit atau W total itu sama dengan penjumlahan W1 ditambah W2, yaitu 13/55 ditambah dengan 107/534, yaitu 7129/24030 atau 0,2967 pasien. Kemudian kita akan mencari untuk nomor 2, yaitu dari tugas yang sebelumnya, yaitu tugas kelompok paper. Kita akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper tersebut, dan kemudian akan menjelaskan pula langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper tersebut. Kemudian kita akan menggambarkan diagram state space dan juga tuliskan balance equation-nya. Di kelompok saya menggunakan paper Open Jackson Queuing Network for Waiting Time Reduction and Manpower Planning Informasi. Untuk perumusan model jaringan antriannya, yaitu pada suatu rumah sakit terdiri dari 3 dokter dan 2 apoteker, di mana pelanggan yang datang harus melewati 3 tahapan, yaitu registrasi, panggilan dokter, dan panggilan apoteker. Dalam hal ini, diasumsikan registrasi sudah dilakukan, sehingga antrian dimulai dari panggilan dokter. Setelah itu, pasien dapat melanjutkan ke bagian apoteker ataupun pulang. Pasien yang sudah mengambil obat di apoteker dapat kembali ke ruang dokter jika ada keluhan penyakit lainnya, atau jika pasien belum menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsumsi obat dan penyakit bawaan. Kemudian, kedatangan pasien ini berdistribusi Poisson dengan rata-rata rate kedatangan lambda sebesar 50. 3 dokter berfungsi sebagai server yang sama, ditandai dengan distribusi waktu pelayanan yang identik. Waktu pelayanan ini, masing-masing dokter berdistribusi eksponensial, dengan rata-rata waktu pelayanan mu1 sebesar 3,5 menit. Setelah selesai dari panggilan dokter, pasien akan menuju bagian farmasi atau apoteker. Waktu pelayanan di bagian farmasi berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pelayanan mu2 sebesar 1,5 menit. Kemudian, jaringan antrian dapat didefinisikan sebagai sekelompok K-node, di mana setiap node mewakili stasiun layanan. Sistem ini memiliki total 2 node, yaitu node N1 untuk ruang dokter dan node N2 untuk ruang apoteker. Setiap node dalam model ini bertindak sebagai node terpisah model MMC. Kemudian, dari ilustrasi ini, kita misalkan nilai C1 dan C2 melambangkan jumlah server identik dan paralel yang bekerja di node N1 dan N2. Di sini, node 1 adalah dokter. Karena di dokter ada 3 server, maka kita menggunakan model antrian MM3. Kemudian, node 2 adalah farmasi. Karena di farmasi ini ada 2 server, maka kita menggunakan model antrian MM2. Kemudian, sistem antrian ini dimulai dari kedatangan pasien atau lambda. Pasien akan masuk ke node dokter dan waktu pelayanan dalam node dokter dinotasikan dengan rate mu1. Pasien yang sudah selesai di node dokter kemudian melanjutkan ke node farmasi dengan rate alpha 12. Selanjutnya, pasien bisa pulang meninggalkan sistem antrian dengan rate alpha 10. Dari ilustrasi ini juga terdapat gamma 1, yaitu total kedatangan yang masuk ke node dokter. Pelanggan yang masuk di node farmasi akan dilayani dengan rate mu2. Kemudian setelah selesai di node farmasi, maka terdapat 2 pilihan opsi. Opsi yang pertama, pelanggan bisa meninggalkan sistem antrian dengan rate alpha 20, dan opsi yang kedua, pelanggan dapat kembali ke node dokter jika terdapat keluhan atau informasi yang belum disampaikan kepada dokter dengan rate alpha 21. Di sini juga terdapat gamma 2 atau jumlah kedatangan yang masuk di node 2 atau node farmasi. Kemudian, dari sini ada diagram state atau transition, yaitu yang pertama, kedatangan yang dilambangkan dengan panah berwarna biru tua dengan rate
lambda kedatangan ditandai dengan bertambahnya pasien di node 1. Contohnya, dari 00 ke 10, maka pelanggan di node 1 bertambah dari 0 ke 1 dan pelanggan di node 2 tetap. Yang kedua, bagi pasien dari node 1 melanjutkan ke node 2, ditandai dengan panah berwarna ungu dengan red I-1 alpha 12 dengan I-nya berjalan dari 1 sampai 3 karena jumlah server di node dokter ada 3. Kemudian ditandai dengan berkurangnya jumlah pasien di node 1 dan bertambahnya jumlah pasien di node 2. Contohnya, dari 10 ke 01, maka jumlah pasien di node 1 berkurang dari 1 menjadi 0, sedangkan di node 2 pasiennya bertambah dari 0 menjadi 1. Kemudian bagi pelanggan yang telah selesai di node 1, kemudian langsung pulang ditandai dengan panah berwarna merah muda dengan red I-1 alpha 10 dengan I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Kemudian alpha 10 ini menandakan bahwa berkurangnya jumlah pasien di node 1. Contohnya, dari 10 ke 00, maka jumlah pasien di node 1 berkurang dari 1 menjadi 0, sedangkan di node 2 tetap. Selanjutnya, setelah dilayani di node 2, pasien memiliki dua opsi. Opsi yang pertama, pasien dapat langsung keluar dari sistem antrian atau pulang yang ditandai dengan panah berwarna biru muda dengan red I-2 alpha 20. I-nya berjalan dari 1 sampai 2 karena di node 2 terdapat 2 server. Ditandai dengan berkurangnya jumlah pasien di node 2. Contohnya, dari 01 ke 00, maka jumlah pasien di node 1 tetap, sedangkan dari node 2 berkurang dari 1 menjadi 0. Opsi yang kedua, jika pasien sudah selesai di node 2, namun ingin kembali ke node 1 karena ada kepentingan seperti keluhan lagi, maka bisa kembali ke node 1, yang ditandai panah berwarna hijau dengan red I-2 alpha 21 dengan I-nya berjalan dari 1 sampai 2 karena jumlah server di node 2 ada 2. Kemudian alpha 21 ini ditandai dengan bertambahnya pasien di node 1 dan berkurangnya pasien di node 2. Contohnya, dari 01 ke 10, maka pasien di node 1 bertambah dari 0 ke 1 dan pasien di node 2 tetap, begitupun seterusnya. Kemudian, state dari keterangan ilustrasi antrian pada diagram set tadi adalah sebagai berikut, di mana lambda adalah red kedatangan pasien ke sistem, mu1 red service time di dokter, mu2 red service time di apoteker, alpha 10 probabilitas pasien keluar sistem dari antrian 1, alpha 12 probabilitas pasien keluar dari antrian 1 masuk ke antrian 2, alpha 21 probabilitas pasien keluar dari antrean 2 masuk ke antrean 1, alpha 20 probabilitas pasien keluar sistem dari antrean 2. Sedangkan gamma 1 adalah total kedatangan masuk ke antrean 1, gamma 2 total kedatangan masuk ke antrean 2. Kemudian dari ilustrasi antrian sebelumnya, melalui prinsip flow in flow out diperoleh balance equation sebagai berikut. Untuk N1 sama dengan N2 sama dengan 0 diperoleh flow out lambda P00 sama dengan flow in-nya mu1 alpha 10 P10 ditambah mu2 alpha 20 P01. Untuk N1 lebih dari 0 dan N2 sama dengan 0 diperoleh flow out flow in-nya seperti pada gambar pada layar ini, kemudian dapat diperumumkan menjadi lambda ditambah 3 mu1 Pn10 sama dengan flow in-nya lambda Pn1 min 10 ditambah mu2 alpha 21 Pn1 min 11 ditambah 3 mu1 alpha 10 Pn1 plus 10 ditambah mu2 alpha 20 Pn11. Untuk N1 sama dengan 0 dan N2 lebih besar dari 0, diperoleh flow out lambda tambah mu2 P01 sama dengan 2 mu2 alpha 20 P02 ditambah mu1 alpha 12 P10 ditambah mu1 alpha 10 P11. Yang kedua, flow out-nya lambda ditambah 2 mu2 P02 sama dengan flow in-nya 2 mu2 alpha 20 P03 ditambah mu1 alpha 12 P11 ditambah mu1 alpha 10 P12. Kemudian dapat diperumumkan menjadi lambda ditambah 2 mu2 P0 N2 sama dengan 2 mu2 alpha 20 P0
N2 plus 1 ditambah mu1 alfa 12 P1 N2 min 1 ditambah mu1 alfa 10 P1 N2. Kemudian untuk N1 lebih besar dari 0 dan N2 lebih besar dari 0, terdapat 4 flow out dan 4 flow in yang kemudian dapat diperumumkan menjadi flow out-nya lambda ditambah 3 mu1 tambah 2 mu2 Pn1 N2 menghasilkan flow in lambda Pn1 min 1 N2 ditambah 2 mu2 alfa 21 Pn1 min 1 N2 plus 1 ditambah 3 mu1 alfa 10 Pn1 plus 1 N2 ditambah 2 mu2 alfa 20 Pn1 N2 plus 1 ditambah 3 mu1 alfa 12 Pn1 plus 1 N2 min 1. Jika lambda 1 adalah tingkat kedatangan total di node N1, maka tingkat kedatangan di semua node layanan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk lambda 1 yaitu dapat dari gamma 1 ditambah lambda 2 R21 sama dengan gamma 1, lambda 2 sama dengan gamma 2 ditambah lambda 1 R12 sama dengan lambda 1. Untuk tingkat efisiensi server diberikan oleh R1 seperti di bawah ini, yaitu R1 sama dengan lambda I dibagi mu I, di mana I-nya itu dari 1 sampai 2 karena terdapat 2 server. Untuk panjang antrian yang terbentuk di berbagai stasiun layanan diberikan oleh L-key seperti yang diberikan di bawah ini, di mana L-key sama dengan R pangkat C dikali rho dibagi C faktorial dikali 1 min rho pangkat 2 dikali P0. L mengacu pada jumlah total pasien yang sedang mendapatkan layanan sekarang dan mereka yang sedang menunggu agar server tidak sibuk. L diberikan oleh L sama dengan R ditambahkan L-key atau R ditambah R pangkat C dikali rho dibagi C faktorial dikali 1 min rho pangkat 2 kemudian dikalikan P0. Dengan P0 adalah R pangkat C dibagi C faktorial dikali 1 min rho. Ditambahkan dengan sigma dari N sampai 0, dari N sama dengan 0 sampai C dikurang 1 R pangkat N per N faktorial. Dan R dibagi C sama dengan rho kurang dari 0 agar sistemnya stabil. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan model antrian Jackson yang dikombinasikan dengan model simulasi dapat secara signifikan meningkatkan kinerja unit apotik, khususnya dalam mengurangi waktu tunggu dan mengoptimalkan penempatan staf, serta memiliki potensi untuk diterapkan pada unit layanan kesehatan lainnya. Ini adalah untuk yang nomor 3. Pada poin A, pembelajaran utama dari mata kuliah riset operasi B. Dalam perkuliahan ini, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang dasar-dasar sistem antrian yang terdiri dari struktur dasar antrian meliputi pola kedatangan, mekanisme pelayanan, dan formasi antrian. Kemudian komponen kunci juga seperti pelanggan, penyedia layanan atau server, serta aturan antrian yang terdiri dari FIFO, LIFO, sistem prioritas. Kemudian saya juga mendapatkan pemahaman tentang model analitik antrian, di mana terdiri dari penggunaan model antrian khususnya seperti MM1 dan MG1, beserta notasi kendal untuk evaluasi sistem. Pengukuran kinerja juga mencakup waktu tunggu rata-rata atau WQ, jumlah pelanggan dalam sistem atau LS, dan intensitas trafik atau rho sama dengan lambda dibagi mu. Yang ketiga, distribusi probabilitas dalam antrian, yaitu terdiri dari aplikasi distribusi Poisson untuk pola kedatangan dan distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan. Teknik simulasi berbasis karakteristik probabilistik. Yang keempat, saya juga mendapat pemahaman tentang strategi optimasi, di mana pendekatan untuk meningkatkan efisiensi sistem melalui penyesuaian sumber daya seperti jumlah server, dan analisis biaya efektivitas dalam pengelolaan antrian. Yang B, mengapa pembelajaran ini penting? Pembelajaran ini sangat berharga dan penting dikarenakan bisa dipakai di banyak situasi, contohnya di rumah sakit, seperti mengatur antrian pasien agar tidak menunggu terlalu lama, di bank menentukan jumlah kasir yang ideal, dan di teknologi menjaga server website agar tidak overload.
Yang kedua juga membantu pengambilan keputusan. Dengan menghitung WK dan LS, kita bisa tahu apakah perlu menambah petugas layanan atau bagaimana mencegah antrian yang terlalu panjang. Contohnya, menghitung row untuk tahu apakah server sibuk atau tidak. Yang ketiga, kita juga bisa terhubung dengan bidang lain, seperti manajemen untuk meningkatkan efisiensi bisnis, kesehatan untuk mempercepat pelayanan pasien, dan teknologi mencegah server crash. Manfaat untuk studi saya. Pengetahuan ini sangat berguna karena saya juga bisa meningkatkan kemampuan menganalisis, yaitu sekarang saya jadi bisa mengevaluasi sistem layanan seperti klinik, transportasi dengan menggunakan alat matematika. Saya juga bisa menilai kinerja sistem menggunakan wiki, LS, dan row. Yang kedua, bisa juga mendukung tugas akhir dan riset. Bisa diterapkan di proyek akhir, misalnya menganalisis antrian di kantin kampus atau merancang sistem layanan yang lebih efisiensi dan membantu penelitian tentang optimasi layanan kesehatan atau logistik. Yang ketiga, bisa juga untuk mempersiapkan karir, di mana kita mendapatkan bekal untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Contohnya, jika kerja di rumah sakit, bisa mengusulkan solusi untuk mengurangi antrian pasien. Dari mempelajari materi pada riset operasi B, saya jadi mengalami perubahan cara berpikir. Yang dulunya saya melihat antrian hanya sebagai hal biasa, sekarang saya paham di balik antrian ada matematika yang bisa dihitung. Misalnya waktu analisis bottleneck di toko obat yang pada nomor 1 diperoleh row 2 sama dengan 5/6. Saya sadar kenapa pasien ini lama mengantri. Hal ini mengajarkan saya untuk mencari akar masalahnya, bukan sekedar melihat gejalanya saja. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.